Dampaknya tentu pertama itu akan meningkatkan biaya dari cost of production di suatu negara, dan itu akan mempengaruhi harga juga akan naik. Kemudian juga tentunya ekspor juga akan terganggu. Jadi at the end permasalahan yang tadi geopolitik bisa akhirnya masuk ke permasalahan di ekonomi. 2 tahun terakhir ini kenapa ini sekali ya, sedikit sekali info yang masuk di kita. Padahal kalau kita lihat spread dari instrumen kita relatif menarik. Ini karena tercipta karena negara-negara maju mereka juga jor-joran sejak COVID. Lihat bahwa Amerika tadi yang mengancam dia akan mengenakan tarif buat negara-negara di Eropa yang against dengan niatnya untuk menguasai Greenland. Dan dia selalu mengancam, oke, saya akan kenakan tarif nanti ya gitu. Tentunya itu kan kata-kata, tapi kalau diimplementasikan dampaknya akan luar biasa. Seperti Indonesia, akhirnya kita kena dapat tarif 20%, ada negara lain 25%, negara lain macam-macam tarifnya. Dampaknya tentu pertama itu akan meningkatkan biaya dari cost of production di suatu negara, dan itu akan mempengaruhi harga juga akan naik. Kemudian juga tentunya ekspor juga akan terganggu. Jadi at the end permasalahan yang tadi geopolitik bisa akhirnya masuk ke permasalahan di ekonomi. Kemudian slower dan fragmented growth. Jadi kita lihat negara maju ini termasuk Amerika itu diperkirakan 2026 ini dia akan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih rendah dibandingkan 2025. Termasuk beberapa negara maju lainnya seperti Jepang ya ataupun Eropa, at least dia stagnan. Nah, ini tentunya berlawanan dengan beberapa negara emerging market yang ekonominya relatif stabil tinggi ya, walaupun mungkin ada penurunan dikit. Apakah itu di India, termasuk di Indonesia dengan pertumbuhan kita yang relatif stabil di 5 ya, bahkan di 2025 kegiatannya dengan budget defisit yang sangat besar. Dan itu masih terus terjadi sampai saat ini, hingga dia juga akhirnya menyebabkan mereka isu bond dan seterusnya, sehingga itu menyebabkan suku bunga akhirnya juga meningkat. Nah, ini juga kalau kita lihat Amerika pun sekarang kalau kita tanya berapa lagi kira-kira Fed Fund Rate akan turun. Ya, kalau dari the Fed kan pandangannya nggak akan terlalu banyak, karena ternyata di sana juga ada masalah inflasi yang naik, di mana inflasi itu part of itu penyebabnya adalah adanya tarif juga gitu. Jadi ada masalah yang udah sangat kompleks, sehingga kalau kita lihat The Fed kami perkirakan hanya turun 1 kali lagi itu di di semester pertama. Nah, jadi artinya kita akan menghadapi situasi yang suku bunganya itu nggak bisa turun di global karena ada tantangan tadi inflasi, kemudian dia juga ingin membuat asetnya mereka menjadi menarik. Bulat dengan ketidakpastian, tapi kita bisa melihat beberapa harga komoditi naiknya begitu tinggi, emas naik tinggi, perak naik tinggi. Kenapa? Karena DXY, dolar ini. Kembali di Prime Market Highlights pemirsa, Bank Indonesia mencatat kinerja kegiatan usaha mengalami perlambatan secara tahunan pada kuartal 4 2025. Meski melambat, Bank Indonesia mencatat kinerja mayoritas lapangan usaha masih berada pada zona positif. Kinerja kegiatan usaha mengalami perlambatan secara tahunan pada kuartal 4 2025. Hal ini tercermin dari hasil survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia yang mencatat saldo bersih tertimbang atau SBT sebesar 10,61%. Melambat dibandingkan kuartal 3 2025 yang sebesar 11,55%. Dan kuartal 4 2024 yang mencapai 12,46%. Meski melambat, Bank Indonesia mencatat kinerja mayoritas lapangan usaha masih berada pada zona positif. SBT tertinggi tercatat pada lapangan usaha jasa keuangan sebesar 1,95%, diikuti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor dengan SBT 1,21%, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 1,18%, serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
sebesar 1,02%. Lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 0,90%, serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,77%. BI juga mencatat kapasitas produksi terpakai pada kuartal 4 2025 tetap terjaga pada level 73,15%. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh lapangan usaha pengadaan listrik, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Kedepan responden memperkirakan kegiatan usaha pada kuartal pertama 2026 akan meningkat dengan SBT sebesar 12,93%. Peningkatan tersebut terutama diperkirakan terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan seiring masuknya musim panen. Selain itu, lapangan usaha industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor diproyeksikan meningkat sejalan dengan naiknya permintaan masyarakat pada periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, potensi investasi global terbuka lebar dalam ajang World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Forum WEF ini mempertemukan para pemimpin dunia untuk merespon tantangan ekonomi, geopolitik, dan transformasi global melalui dialog serta kolaborasi lintas sektor. Tahun ini Indonesia kembali hadir dari World Economic Forum di Davos, yang juga menandai kehadiran Perdana Danantara sebagai bagian dari langkah strategis Indonesia dalam mendorong investasi yang berdaya saing global. Dihadiri 61 kepala negara serta lebih dari 1.000 peserta, Indonesia akan melakukan dialog strategis dengan para CEO dari perusahaan terkemuka mancanegara. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani menegaskan Indonesia percaya diri bisa menggait investasi yang berdaya saing global di tahun 2026 ini dengan kehadirannya di World Economic Forum Davos, Swiss. Dengan kehadiran Danantara, Indonesia siap menggait investasi di sejumlah sektor strategis. Dari Jakarta, IDX Channel. Dalam laporan World Economic Forum bertajuk Global Risk Report 2026, pengangguran di kalangan usia muda menjadi salah satu persoalan yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2026 sampai 2028. Bonus demografi yang dimiliki dinilai belum penuhnya diimbangi oleh penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dalam 2 tahun ke depan, Indonesia dinilai akan dihadapkan pada persoalan utama, yakni pengangguran khususnya di usia muda. Masalah tersebut berada di posisi puncak dalam daftar risiko ancaman perekonomian Indonesia. Dalam laporan terbaru World Economic Forum bertajuk Global Risk Report 2026, Indonesia menjadi satu dari 27 negara yang dianggap kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dan menjadi peringkat pertama ancaman perekonomian pada 2026 hingga 2028. Bonus demografi yang dimiliki dinilai belum sepenuhnya diimbangi oleh penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri, dominasi sektor informal, serta perlambatan ekonomi global berpotensi memperlebar kesenjangan kesempatan kerja. Kondisi ini dinilai dapat memicu persoalan sosial lanjutan apabila tidak direspon dengan kebijakan ketenaga kerjaan yang adaptif. Selain masalah pengangguran, masih terbatasnya layanan publik dan sistem perlindungan sosial, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan jaminan hari tua, juga masih menjadi risiko yang akan dialami Indonesia. Ketimbangan kualitas layanan antar wilayah, khususnya antara perkotaan dan daerah tertinggal, menjadi sorotan. Dalam jangka panjang, lemahnya perlindungan sosial dapat menghambat mobilitas ekonomi masyarakat serta memperbesar ketimpangan pendapatan. Perkembangan pesat kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga dipersepsikan sebagai risiko penting bagi Indonesia. Di satu sisi, AI menawarkan efisiensi dan produktivitas.
Namun di sisi lain terdapat kekhawatiran terkait penggantian tenaga kerja, kesenjangan keterampilan digital, serta isu etika dan tata kelola data. Risiko perlambatan ekonomi seperti resesi atau stagnasi menempati peringkat berikutnya. Ketergantungan pada kondisi global, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan geopolitik menjadi faktor yang dapat menahan laju pertumbuhan Indonesia. Perlambatan ekonomi beresiko menekan daya beli masyarakat, mempersempit ruang fiskal pemerintah, dan memperlambat penciptaan lapangan kerja. Terakhir, inflasi masih dipersepsikan sebagai risiko signifikan, terutama terkait harga pangan dan energi. Tekanan inflasi dapat menggerus daya beli rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.